Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah dengan judul Strategi Efektif Pengelolaan Limbah Mencapai SDG 12. SDG 12 merupakan tujuan pengembangan yang berkelanjutan yang fokus pada memastikan pola konsumsi produksi yang bertanggung jawab, di mana presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Next, sebelumnya perkenalkan nama saya Pramudianto Diwardana dengan nomor mahasiswa 2602332600. Saat ini menempuh program studi di Teknik Industri Eksistensi D3 ke S1, yang mana pada Fakultas Binus Online Learning. Latar belakang pada presentasi ini yang mana saat ini pengelolaan limbah masih menjadi tantangan besar dalam mencapai SDG 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pertumbuhan produk, penduduk, dan aktivitas industri semakin naik saat ini, terutama pada pemeliharaan mesin, sehingga meningkatkan jumlah limbah bahaya seperti oli bekas dan bahan kimia semakin meningkat. Banyaknya perusahaan belum menerapkan beberapa pengolahan limbah yang baik karena kekurangan kesadarannya, regulasi, dan teknologi. Maka diperlukan strategi efektif seperti pelatihan, teknologi yang ramah lingkungan, dan ekonomi sirkular agar dampak limbah dapat diminimalkan dan target SDG 12 tercapai. Kemudian rumusan masalah pada presentasi ini yang pertama adalah bagaimana strategi efektif mendorong masyarakat mengadopsi kebijakan dan praktek pengelolaan limbah berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana memperkuat kolaborasi komunitas perusahaan dan pemerintah untuk pengelolaan limbah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang ketiga, strategi apa yang efektif bagi perusahaan dalam mengelola limbah material dari pemeliharaan atau pengoperasian. Yang keempat, apa hambatan utama pengelolaan limbah material di perusahaan pemeliharaan mesin dan solusi inovatif apa yang mendukung prinsip ekonomi sirkuler. Berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan ke lokasi pengelolaan limbah dengan narasumber, sebelumnya saat ini saya bekerja di PT PLN Persero di bidang Technician Operasi Distribusi, yang mana saya kemarin melakukan wawancara dengan narasumber pejabat KDKL lingkungan, yang mana merupakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah di kantor kami. Di mana saat diajak visit ke lokasi pengelolaan limbah eh, di beberapa unit tersebar, seperti gambar pada sebelah, saya menemukan beberapa temuan di lapangan dengan narasumber. Yang pertamanya, belum adanya tagging keterangan pada beberapa trafo yang ada di gudang. Kedua, belum adanya rambu-rambu bahaya di sekitar lokasi gudang. Yang ketiga, penempatan trafo bekas belum menerapkan prinsip 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian setelah hasil kunjungan ke lokasi beberapa pengolahan limbah sementara dan wawancara, saya memberikan solusi kepada narasumber, di mana saya membagi dua
bidang. Yang pertama di bidang pada bi- pada bidang internal dan yang kedua pada bidang eksternal. Yang mana di bidang internal salah satunya yaitu yang pertama dikarenakan gudang terpusat belum ada dan masih berada di trafo rusak berada di unit tersebar, maka saya menyarankan untuk pembangunan gudang terpusat untuk penyimpanan limbah trafo agar pengelolaan dan monitoring lebih mudah dan aman. Yang kedua, dikarenakan masih tersebar juga, maka perlunya pengembangan sistem pelaporan digital untuk memantau kondisi trafo yang rusak secara real time, sehingga kita dapat mengetahui eh, beberapa kondisi yang terkini. Yang ketiga adalah pelatihan KTKR rutin bagi petugas agar paham prosedur pengelolaan limbah, terutama limbah B3 berbahaya beracun yang mengandung PCBS. Yang saya tawarkan ini yaitu agar petugas ataupun PIC gudang dapat secara tanggap apabila terjadi tumpahan ataupun bocor oli pada trafo yang rusak. Yang kedua, pada pihak eksternal, yang pertama yaitu memperkuat kerjasama dengan pengelolaan limbah berizin untuk pengelolaan limbah oli trafo yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, mensosialisasikan ke masyarakat agar lebih aware atau segera melaporkan jika menemukan trafo bocor di lokasi sekitar aktivitasnya sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan. Nah, dari hasil wawancara dan kunjungan visit dengan narasumber, saya banyak mendapatkan wawasan yang berharga terkait pengelolaan limbah, khususnya limbah oli trafo yang dihasilkan dari pekerjaan distribusi. Nah, berikut ini beberapa refleksi pribadi saya setelah melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama, pentingnya pengelolaan limbah yang terstruktur dan sesuai regulasi. Yang kedua, kompleksitas dan tantangan lapangan dalam pengelolaan limbah. Yang tiga, peran penting kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, saya mendapatkan wawasan tambahan dari narasumber tentang keamanan jaringan listrik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini mengenai strategi pengelolaan limbah dalam mencapai SDG 12. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.